Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu atamanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu yang berbunyi la yanaqidul bai'u illa ala mal. Jual beli tidaklah sah, tidaklah terjadi kecuali pada harta. Lalu apa yang dimaksud dengan harta di sini? Yaitu kullu syai'in lahu manfaah mubahah mutlaqan, yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat mubah, manfaat yang diperbolehkan secara mutlak. Dan ini yang juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara syarat sah jual beli adalah bahwasanya objek jual beli itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan manfaat di sini manfaat secara umum, secara mubah, bukan manfaat secara haram dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam kaidah yang mulia ini dapat kita mengetahui bahwasanya apabila seseorang jual beli yang tidak ada manfaatnya, itu akan mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Dan juga berkaitan di sini ada 4 keadaan, yaitu yang berkaitan dengan manfaat pada objek jual beli tersebut. Yang pertama, apabila pada objek jual beli tersebut terdapat manfaat mubah mutlaqan, yaitu manfaat secara mubah, secara mutlak, maka hukumnya adalah boleh. Contohnya apa? Seperti jual beli baju. Jual beli baju, ya hukum asalnya boleh, tidak ada larangan. Jual beli makanan, jual beli pecel misalkan, jual beli mie dan seterusnya, maka itu diperbolehkan karena terdapat manfaat secara mutlak. Dan ini yang tentu yang terjadi dulu pada zaman Nabi SAW, tidak ada larangan sama sekali. Kemudian yang kedua, apabila manfaat tersebut adalah manfaat muharramah, manfaat yang dilarang, yang mana syariat ini telah melarang harta tersebut untuk diperjualbelikan, telah melarang untuk dimakan misalkan. Contoh, jual beli khamr untuk diminum itu dilarang, maka jual belinya juga otomatis dilarang. Atau juga para ulama menyebutkan diharamkannya alat musik, maka jual belinya pun juga akan menjadi terlarang. Di antara dalilnya, patokannya adalah Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan kepada suatu kaum untuk makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil yang diperoleh dari jual beli makanan tersebut. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala melarang makan daging babi, Allah melarang makan daging anjing misalkan, maka di sini jual belinya otomatis juga menjadi haram. Kalau ada orang yang mengatakan, loh, saya menjual khamr tapi saya tidak minum, maka dia tetap berdosa. Bahkan apa yang dihasilkan itu juga haram bagi dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya tadi. Lalu kemudian kondisi yang ketiga adalah apabila manfaat itu terdapat atau adanya manfaat ketika dibutuhkan. Yaitu manfaatnya ada ketika dibutuhkan. Bisa jadi hukum asalnya itu dilarang. Akan tetapi karena ada hajah, karena ada kebutuhan, maka di sini ya memang para ulama berselisih pendapat. Kita ambil contohnya misalkan, boleh apa tidak menjual
anjing mu'allam, anjing yang sudah terlatih. Kalau anjing biasa, anjing peliharaan di rumah, para ulama sepakat bahwasanya kita dilarang jual beli. Akan tetapi bagaimana dengan anjing mu'allam, anjing yang sudah terlatih, dan ini memang dibutuhkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi illa kalbas sayd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli atau harta yang diperoleh dari jual beli anjing illa sayd, kecuali illa kalbas sayd, yaitu kecuali kambing yang kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Anjing yang digunakan untuk mungkin menjaga persawahan dan yang lain sebagainya. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Karena di sini indal hajah, karena memang ada kebutuhan. Seseorang membutuhkan anjing yang terlatih tadi. Dan untuk mendapatkannya tidak ada yang mau memberikan secara gratis. Dan dia memberikannya dengan jual beli. Maka di sini sebagian ulama meskipun ini adalah masalah ijtihadiyah, ada yang mengharamkan secara mutlak dan juga ada yang memperbolehkan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bahwasanya beliau membolehkan karena adanya hajah. Kemudian poin yang keempat adalah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana hukumnya? Maka hukum asal jual beli yang tidak ada manfaatnya itu terlarang. Kenapa terlarang? Karena jual beli yang tidak ada manfaatnya itu sama saja idha'atul mal. Sama saja menyia-nyiakan harta. Loh, kita beli sesuatu tapi nggak kita manfaatkan. Atau nggak ada manfaatnya sama sekali. Berarti itu termasuk mubadzir. Termasuk buang-buang uang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang atau membenci. Innallaha karihalakum. Allah subhanahu wa ta'ala membenci untuk kalian. Pertama, kila wakal. Yaitu ya desas-desus, cuma ngomong yang tidak diketahui sumbernya. Wa kasratus soal. Allah subhanahu wa ta'ala juga membenci banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal, melarang dari menyia-nyiakan harta. Sehingga ketika kita membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu sama saja dengan membuang-buang harta. Dan memang dalam masalah ini manfaat di sini bisa relatif, tergantung dengan uruf, tergantung dengan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, yang bisa jadi itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kalau dulu mungkin kita mengetahui ada orang itu jual beli ya perangko hanya untuk dikoleksi misalkan. Nah, ini apa manfaatnya? Hanya disimpan saja, ditata secara rapi. Dari sisi manfaat nggak ada. Maka seperti ini ya tidak sepatutnya kita membeli sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi manfaat dunia nggak ada, apalagi akhiratnya nggak ada manfaatnya. Maka lebih baik kita meninggalkan jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.